Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada ayat surat Al-Anfal ayat 46. Allah menegaskan wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Perintahnya itu bersabarlah. Al-aslu fil amri lil wujub. Maka ada yang berpendapat karena aslinya perintah itu kewajiban, maka ada yang berpendapat bahwa sabar itu adalah kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh setiap kita umat Islam. Karena hanya dengan sabar itulah yang kemudian membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di ayat tadi, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Allah akan beserta orang-orang yang sabar. Allah dekat sekali dengan orang-orang yang sabar. Allah memberi kita anugerah, tetapi Allah juga memberi kita cobaan. Malah ada hadis sahih, kalau Allah mencintai umatnya, Dia akan mengujinya. Jadi sebetulnya ujian itu menjadi salah satu wujud dari kasih sayang Allah kepada kita. Memang pada saat kita mengalaminya itu nggak enak, mungkin pahit, mungkin kita merasa ya Allah ujian kok bertubi-tubi. Tapi kata orang bijak, as-sabru murrun lakin akibatahu mahmudah. Memang pahit yang namanya sabar itu, tetapi yakinlah bahwa kalau kita bisa menikmati dalam sabar semua dinamika ujian, cobaan dalam kehidupan, akibatahu mahmudah, pasti akibatnya akan terpuji. Kita bisa mengambil pelajaran dari semua yang kita alami, dan kemudian di masa depan kita bisa berlaku lebih baik. Kita bisa memiliki pemahaman yang lebih paripurna dari setiap persoalan yang pernah kita alami dalam kehidupan. Karena itu pemirsa, sedikit demi sedikit kesabaran ini harus terus kita latihkan. Ya tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk anak-anak kita sejak kecil dilatih untuk berbuat sabar. Maka sering ada pertanyaan yang disampaikan ke saya. Tapi kan yang namanya sabar itu ada batasnya. Ya jawab iya, bagi yang sedang latihan, bagi pemula. Bagi pemula mungkin batasnya hanya sempit untuk kasus-kasus kecil, untuk ujian-ujian kecil. Bisa jadi kita sudah lulus. Tetapi untuk ujian menengah dengan kelas yang agak lebih berat, bisa jadi kita masih seringkali mengeluh. Tetapi insya Allah, kalau kita latihan dan bisa menikmati itu terus-menerus, apapun yang Allah gariskan, maka makin lama orang akan semakin bisa punya kapasitas untuk menghandle berbagai persoalan-persoalan kehidupan, seberat apapun. Maka sebetulnya memang seperti yang dicontohkan oleh Rasul, sabar itu tidak ada batasnya. Memang di awal orang mungkin tidak terima, orang mungkin marah-marah dengan cobaan. Mosok kalau cobaan diberikan ke saya, sementara yang enak-enak Allah berikan kepada orang lain. Jadi seperti tidak menerima. Karena memang secara psikologis kadang orang yang mendapatkan cobaan yang berat itu di awal ada respon yang disebut dengan denial. Dia akan menolak, dia akan tidak terima. Tapi makin lama ketika dia menyadari ada hikmah di balik semua ujian, semua cobaan itu, bukan hanya bisa menerima, tapi dia bersyukur bahwa pernah dicoba, pernah diuji dengan seperti itu dalam hidupnya. Kita harus terus latihan, meningkatkan keterampilan mental agar daya lentur kita, resiliensi kita ketika menghadapi berbagai persoalan itu menjadi lebih mantap. Kenapa kita tidak boleh kaku? Kenapa kita harus melatih daya lentur, fleksibilitas? Karena ada dongeng. Ada pertanyaan dalam dongeng itu.
Kenapa gigi lebih mudah tanggal daripada lidah? Jawabannya sederhana. Karena gigi itu kaku. Jadi kalau kita hidup ini kaku, udah tanggal, udah patah. Tapi kalau seperti lidah, fleksibel. Tapi jika diperlukan, kaku juga bisa. Berarti apa? Under control. Kapan kita harus tegas dan kapan kita harus fleksibel. Kemampuan bersabar, inilah yang akan membuat kehidupan kita lebih terpuji di masa-masa yang akan datang. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.